Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdan Sakuro dari kelas A. Dan sekarang dalam video ini saya akan membahas mengenai tugas pemrograman komputer saya. Nah, jadi dalam program ini, dalam tugas ini, saya tuh disuruh membuat 3 program untuk masing-masing soal. Nah, namun dalam video pertama ini, saya akan membahas soal pertama dulu, yakni ada 2 bilangan yang kita inputkan. Nah, jika bilangan 1 prima dan bilangan 2 juga prima. Jadi kedua bilangan ini prima semua ya. Kemudian jika keduanya bilangan prima ini dijumlahkan. Nah, apabila hasilnya juga prima, maka cetak kata iya. Namun ternyata apabila hasilnya setelah dijumlahkan tidak prima, maka cetak tidak. Oke, kita mungkin langsung aja masuk ke programnya. Oke, nah ini dia programnya. Saya akan menjelaskan program ini dan juga cara kerja program ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Yakni untuk dua bilangan prima yang apabila dijumlahkan nanti akan apabila menghasilkan bilangan prima maka akan cetak iya, dan apabila bukan menghasilkan bilangan prima maka cetak tidak. Oke. Nah, untuk memulai program itu selalu kita harus menentukan dulu field header yang akan kita gunakan. Nah, dalam program ini kita akan menggunakan field header IOStream. Kenapa? Karena dalam IOStream ini kita itu bisa menggunakan cout, cin, ndl yang akan berguna banget untuk program ini. Kayak ini ada cin, cout, terus juga ada ndl di sini. Nah, itu semua ada dalam pemrograman IOStream. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan compiler using namespace std. Nah, ini tuh kayak mendeklarasikan bahwa kita akan menggunakan semua fungsi-fungsi yang akan kita gunakan dalam program ini. Terus juga kita akan menggunakan fungsi utama in main. Oke, kita langsung aja ke programnya. Oh ya, jangan lupa untuk memulai suatu program, untuk memulai suatu pernyataan, kita harus mulai dulu dengan tanda kurung kurawal buka untuk menandai dimulainya suatu program atau suatu pernyataan. Oke. Nah, setelah kita kurung kurawal buka, kita langsung masuk untuk mendeklarasikan semua variabel-variabel yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan 7 variabel dengan tipe data integer. Apa aja fungsinya, nanti saya akan jelaskan sepanjang video. Jadi tonton sampai habis, oke? Selanjutnya kita akan buat keluaran cout masukkan bilangan prima pertama. Nah, karena kita akan memasukkan 2 bilangan prima di sini, maka kita akan buat berbeda, yakni bilangan prima pertama dan bilangan prima kedua. Nah, bilangan prima pertama ini akan dibaca oleh variabel P. Sedangkan untuk bilangan prima kedua itu akan dibaca oleh variabel Q. Nah, berapa nilainya? Ini kita sendiri yang akan menentukannya nanti pada saat kita build programnya gitu. Kita bebas memasukkan angka berapapun asalkan angka tersebut termasuk bilangan prima. Nah, bilangan prima di sini itu bisa 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, di sini kita akan memakai 2 dan 3 aja ya. Jadi bilangan prima pertama 2, dan bilangan prima kedua itu 3. Gitu. Nah, kita dapat bahwa P sama dengan 2, Q sama dengan 3. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya di sini ada deklarasi bahwa B sama dengan 0, dan A sama dengan 0. A sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pernyataan for. Nah, di sini berguna banget untuk variabel i. Sebenarnya nggak harus variabel i ya. Bebas kita mau menggunakan variabel apa aja. Namun di sini kita akan menggunakan variabel i. Nah, di sini pernyataan for-nya untuk i sama dengan 2. Jadi dimulai dari 2. Dengan i lebih kecil sama dengan p. Nah, p di sini kan bilangan prima pertama, yang dimana di sini kita akan memasukkan 2. Kita dapat di sini tadi kan p-nya sama dengan 2. Oke, berarti di sini i sama dengan 2. Untuk i lebih kecil atau 2 lebih kecil atau sama dengan p. P di sini 2 juga kan. Dengan i++. Nah, i++ ini nanti akan menambah menyesuaikan dengan nilai pi-nya. Oke, karena sesuai ya, karena di sini kan perintahnya i lebih kecil atau sama dengan p. Yang dimana di sini i-nya itu 2.
2 sama dengan 2. Oke, berarti kita akan program ini terpenuhi akan masuk ke pernyataan selanjutnya. Pernyataan selanjutnya di sini kita memiliki pernyataan if. Nah, pernyataan if di sini kita akan menggunakan untuk P modulo I apakah sama dengan 0. Maksudnya modulo itu adalah hasil baginya. Jadi apakah P yang setelah dibagi dengan I itu akan menghasilkan sisa 0. Oke, di sini P-nya itu sama dengan 2. Dan I itu sama dengan 2 juga. Apakah menghasilkan 0 sisanya? Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Dan tidak menyisakan sisa apapun alias sisanya 0. Itu artinya memenuhi. Karena memenuhi, maka program selanjutnya di sini ada A++ gitu. Maka nanti yang awalnya nilai A-nya di sini kita dapat bahwa A-nya sama dengan 0 gitu ya. A-nya sekarang sama dengan 0 karena terdapat A++, maka nanti 0 itu ditambah dengan 1. Maka sekarang nilai A sama dengan 1. Oke, ingatin sekarang nilai A sama dengan 1. Oke, kita selesai di pernyataan if ini, kita masuk lagi ke pernyataan I++. Nah, di sini kan I++. Di sini kan kita tahu bahwa I-nya itu adalah 2. I++ itu akan bertanggung jawab untuk menambah bilangan tersebut sebanyak 1. Gitu. Jadi kalau seandainya 2 ditambah 1, itu kan sama dengan 3. Nanti nilai I-nya sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Jawabannya tidak, karena 3 lebih besar dari 2. Lebih besar dari P gitu. Dari P-nya, karenanya tidak memenuhi. Jadi, nanti programnya akan berhenti di sini. Akan berhenti di A++-nya. Oke, kita langsung aja masuk lagi ke pernyataan for selanjutnya. Nah, pernyataan for selanjutnya ini itu untuk bilangan prima yang kedua, yakni for untuk I sama dengan 2, untuk I lebih kecil sama dengan Q. Nah, Q di sini kan bilangan prima kedua. Yang dimana di sini kita akan memasukkan bilangan Q-nya itu adalah 3. Nah, di sini kita ketahui bahwa I sama dengan 2. Untuk I-nya sama dengan 2. Lebih kecil atau sama dengan Q. Q di sini adalah 3. Oke. Dan I++. Nah, selanjutnya karena memenuhi, ya kan, 2 memang lebih kecil dari 3. Ya kan? Nah, karena memenuhi, maka nanti akan masuk ke pernyataan if yang di sini. Oke, pernyataan if di sini menyatakan bahwa Q modulo, apakah Q modulo I itu sama dengan menghasilkan sisa 0 gitu. Apakah Q dibagi I itu menghasilkan sisa 0? Q di sini kita ada ketahui bahwa Q-nya itu sama dengan 3. Q-nya sama dengan 3. Dan I-nya itu sama dengan 2. Apakah 3 modulo 2 itu menghasilkan sisa 0? Maka jawabannya tidak, karena 3 dibagi 2 itu sama dengan 1 dan menyisakan 1, bukan menyisakan 0. Karenanya program setelahnya, yakni di sini ada B++, itu tidak akan berjalan. Programnya akan terhenti atau tidak bergerak sama sekali. Nah, akan kembali lagi ke pernyataan sebelumnya, yakni pernyataan for yang ini. Akan kembali ke I++-nya. Nah, karena ini tidak memenuhi, akan kembali ke pernyataan I++-nya. I++. Nah, kita ketahui bahwa nilai awal I itu sama dengan 2. Apabila terkena I++ akan bertambah 1 menjadi 3. Sekarang kita memiliki nilai I sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil atau sama dengan 3? Maka jawabannya iya, karena 3 sama dengan 3 ya. Oke, karena iya, maka program masih bisa berjalan. Kita masuk lagi ke pernyataan if yang tadi. If yang mengatakan bahwa Q modulo I itu apakah menghasilkan 0 gitu ya. Nah, di sini kita dapat tadi Q-nya sama dengan 3, dan sekarang nilai I-nya juga sama dengan 3 kan. Apakah menghasilkan 0? Maka jawabannya iya, karena 3 dibagi 3 sama dengan 1, tidak menyisakan apapun. Karena memenuhi, maka B++-nya ini akan berjalan. Nah, B++ itu akan bertambah. Yang awalnya B, di sini kita ketahui bahwa B-nya itu sama dengan 0 kan. Nah, nanti akan bertambah 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oke, berarti sekarang nilai B-nya sama dengan 1.
Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke pernyataan, kita masuk aja langsung untuk keluarannya gitu. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan keluaran hasil jumlahnya yaitu P ditambah Q. Nah, P-nya tadi itu kan sama dengan 2. P ditambah Q. Ditambah Q. Nah, itu kan P-nya sama dengan 2 tuh. Terus juga Q-nya itu sama dengan 3 kan. Maka nanti akan menghasilkan 5. Berarti keluaran dari sini nanti adalah hasil jumlahnya yaitu P dikurang Q itu. P ditambah Q itu sama dengan 2 ditambah 3 atau sama dengan 5. Maka nanti hasil jumlahnya yaitu 5. Nanti keluarnya akan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pernyataan if. Di sini tuh untuk membuktikan apabila setelah kita dapat hasil jumlahnya tadi yaitu 5, apakah 5 ini merupakan bilangan prima atau bukan. Apabila bilangan prima maka mencetak iya, apabila tidak bukan bilangan prima maka mencetak tidak ya. Oke, nah di sini kita masuk ke pernyataan if. If di sini dimulai dari A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Apakah memenuhi? Maka jawabannya memenuhi. Kenapa? Karena di sini kita ketahui yang awalnya I-nya sama dengan 0. Karena dia bertemu dengan A++, maka sekarang nilai A sama dengan 1. A-nya sekarang sama dengan 1 kan? Nah, begitupun dengan B yang awalnya cuma B-nya bernilai 0 karena bertemu B++, sekarang B-nya bernilai 1. Nah, karena A dan B bernilai 1, maka pernyataan if ini juga akan berjalan. Oke, karena sukses A-nya sama dengan 1 dan B juga sama dengan 1, maka kita lanjut ke pernyataan selanjutnya. Nah, di sini kita miliki bahwa C sama dengan 0. Untuk T sama dengan P ditambah Q. Nah, T di sini P tambah Q. P-nya tadi kan 2 tuh. Bilangan prima pertama 2. Terus bilangan prima kedua itu sama dengan 3. Maka T-nya di sini adalah 5. Nah, setelah kita ketahui bahwa sekarang nilai T-nya sama dengan 5, kita langsung aja masuk ke pernyataan for. Nah, pernyataan for di sini itu juga dimulai dari I sama dengan 2. Untuk I lebih kecil itu sama dengan T. I plus plus. Nah, I-nya kan di sini sama dengan 2. Kita ganti aja langsung 2 gitu ya. Dan T itu sama dengan 5. Apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 5? Maka jawabannya iya, karena 2 memang lebih kecil dari 5. Oke, karena 2 lebih kecil dari 5, maka kita masuk ke pernyataan selanjutnya. Ya, di sini kita punya pernyataan if setelahnya. Nah, pernyataan if di sini untuk T modulo I itu sama dengan 0. Nah, T di sini kita ketahui nilainya sama dengan 5 kan tadi. Dan I itu adalah 2. Nah, apakah 5 modulo 2 itu sama dengan 0? Apakah 5 dibagi 2 itu menghasilkan sisa 0? Maka jawabannya tidak, karena 5 dibagi 2 itu sama dengan 5 dibagi 2 itu sama dengan 2 menghasilkan sisa 1, bukan 0. Maka salah. Maka program setelahnya yakni C++ itu tidak akan berjalan. Oke, berarti nilai C-nya masih 0 ya sekarang. Oke, karena tidak berjalan, maka program akan kembali lagi ke I++ di pernyataan for. Kan setelah pernyataan for itu ada I++ kan? Nah, di sini kan kita ketahui bahwa nilai I awalnya itu sama dengan 2 kan? Nah, karena I awalnya sama dengan 2, karena bertemu dengan I++, maka bertambah 1. Jadi sekarang nilai I-nya sama dengan 3. Nah, untuk pernyataan if, kita kembali lagi pernyataan if nih. Untuk if 3 modulo, salah ding, 5 modulo 3, modulo 3, itu apakah sama dengan 0? Maka jawabannya juga masih tidak, karena 5 dibagi 3 itu sama dengan 1, menyisakan 2, bukan menyisakan 0. Oke, karena masih salah, maka program C++-nya belum berjalan tuh. Kita masih kembali ke pernyataan I++ yang awal tadi. Nah, kan I-nya tadi kita udah dapat bahwa sekarang nilainya itu 3 kan? Maka kita bertemu I++ akan bertambah 1 lagi. Sekarang nilai I-nya sama dengan 4. Nah, karena nilai sekarang I-nya sama dengan 4, maka pada saat kita masuk pernyataan if lagi, nanti akan berubah lagi menjadi 5, 4.
apakah sama dengan 0? Nah, jawabannya apakah iya? Maka jawabannya juga masih tidak. Kenapa? Karena 5 dibagi 4 itu sama dengan 1. Menyisakan 1, bukan menyisakan 0. Maka C++ di sini tidak berjalan. Nah, karena C++ nya tidak berjalan, maka akan kembali lagi ke pernyataan I++ sebelumnya. I++ di sini kita ketahui bahwa nilai I sekarang adalah 4 ditambah 1, maka sekarang nilai I-nya sama dengan 5. Oke, karena 5 masih memenuhi untuk 5 lebih kecil dari sini, 5 lebih kecil atau sama dengan 5, ya karena 5 sama dengan 5 berarti masih bisa berjalan untuk pernyataan if selanjutnya. Nah, di sini pernyataan if-nya 5, T-nya sama dengan 5, terus juga modulo 5. Apakah menghasilkan 0? Nah, maka di sini jawabannya baru benar. Kenapa? Karena 5 dibagi 5 sama dengan 1, tidak menyisakan sisa apapun, alias 0. Artinya, nanti C++-nya akan berjalan. C++-nya akan berjalan. Yang awalnya 0, terkena dengan C++, maka sekarang nilai C-nya sama dengan 1. Jadi sekarang nilai C-nya sama dengan 1 nih setelah program ini tadi. Nah, oke, karena udah di C++, kita kembali lagi ke I++ nih. I++ lagi, kita akan mengecek apakah masih bisa memungkinkan untuk lanjut atau enggak. Nah, nilai I di sini adalah 5. Ketemu dengan I++ menjadi ditambah 1. Sekarang nilai I-nya sama dengan 6. Nah, nilai I sama dengan 6, apakah lebih kecil atau sama dengan T? Atau apakah lebih kecil atau sama dengan 6? 5, maka jawabannya tidak, karena 6 lebih besar dari 5, bukan lebih kecil. Karenanya program berhenti di I++ sama dengan 5. Untuk I++ sama dengan 6 tidak akan berjalan. Oke, karena tidak akan berjalan, kita langsung aja masuk ke pernyataan selanjutnya. Nah, di sini kita akan menentukan apakah keluarannya nanti akan iya atau tidak, apakah prima atau bukan gitu ya. Oke, kita masuk ke pernyataan if-nya. Di sini apabila if C sama dengan 1, maka out iya, maka akan keluar kata-kata iya. C sama dengan 1. Di sini kita memiliki C memang sama dengan 1 setelah hasil perhitungan atau logika dari pernyataan for tadi. Karenanya kita udah tahu bahwa C-nya memang sama dengan 1, maka nanti akan output-nya akan keluar kata iya. Itu artinya dari program ini yang dimana nilai prima pertama kita itu sama dengan 2 dan juga nilai bilangan prima kedua kita itu sama dengan 3 ya, menghasilkan 5, itu akan mengeluarkan output iya. Nah, gimana kalau seandainya tidak? Tidak itu untuk pernyataan else-nya. Jadi kalau seandainya ternyata C tidak sama dengan 1, maka nanti akan masuk ke pernyataan else dan akan diproses dan keluarlah kata tidak. Gitu. Nah, ini karena ternyata C-nya diketahui sama dengan 1 nih. Berarti output-nya adalah iya. Oke, sekarang kita coba bahwa jumlah dari keduanya itu sama dengan 5 ya, karena J tadi sama dengan P ditambah Q, dan P ditambah Q itu sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5, maka nanti programnya itu akan mengeluarkan output hasil dari bilangan, hasil jumlahnya yaitu 5 dengan output iya. Oke, sekarang kita coba aja build and run. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa cukup jelas ya untuk penjelasan tadi. Gimana kira-kira cara jalan programnya itu sehingga mendapatkan iya atau tidaknya seperti itu. Semoga juga dapat dimengerti. Nah, ini sebenarnya juga nggak pakai ini pun kayaknya nggak apa-apa karena cuma memiliki satu pernyataan aja gitu. Untuk pernyataan if else-nya itu ya. Ya, di sini udah muncul monitornya udah muncul setelah kita build and run. Kita tunggu sebentar sampai kata-katanya muncul baru kita masukkan bilangannya. Oke, di sini agak lama. Mungkin agak loading. Nah, baru muncul tuh. Di sini masukkan bilangan prima pertama. Bilangan pertama kita tadi itu adalah sama dengan 2 kan? Bilangan prima pertama atau P kita tadi sama dengan 2. Oke, kita masukin 2. Bilangan prima kedua kita, Q di kita di sini sama dengan 3. Oke, sekarang kita masukin Q sama dengan 3.
Nah, hasil jumlahnya yaitu 5. Seperti kita bilang tadi, hasil programnya akan mengeluarkan 5 dengan output iya. Karena bilangan 5 merupakan prima. Oke, jadi seperti itu cara kerja programnya. Semoga dapat dimengerti dan juga dapat bermanfaat. Mungkin sekian saja untuk pembahasan video ini untuk soal nomor 1 ini. Semoga dari apa yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti, dan apabila tidak mengerti boleh diulang aja videonya biar jauh lebih mengerti lagi. Oke, sekian untuk soal ini. Saya mohon maaf apabila memang ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.